Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Nama Ustazah, anak Afifah Umar Ustazah dari Palembang. Ya, Ustazah, anak punya anak satu namanya Umar. Jadi Umar ini gini Ustazah, dia tuh kalau belajar ya gitu, termasuk yang cepat nangkap gitu Ustazah. Cuman kalau dia bergaul sama temannya gitu kan Ustazah, dia tuh suka gimana ya Ustazah, suka takut gitu, karena kalau istilahnya dia dapat teman baru, ketepatan kami juga di sini masih baru gitu kan Ustazah. Dia punya teman gitu, istilahnya temannya ngejek dia gitu, dia tuh langsung takut, langsung sembunyi di rumah gitu, nggak berani deketin gitu Ustazah. Akhirnya kami mau daftarin ke sekolah yang baru di sini juga, itu masih ini udah biarin aja dulu kata abinya, biarin tenang gitu, anak takut sampai dia tuh sampai besar gitu Ustazah. Maksudnya cara mengubah karakter anak-anak gitu, biar jangan terlalu takut gitu ke teman-teman gitu Ustazah. Baik. Itu agak sulit bergaul gitu Ustazah. Ya, baik. Ustazah, jazakillahu khairan Ustazah. Wa iyyaki fajazakillahu khair. Baik. Masya Allah, barakallahu fiik Ummu Umar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Mas Umar anak yang salih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Mas Umar sebagai anak yang kelak bermanfaat untuk umat. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Kak Umar atau Mas Umar anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Barakallahu fiik. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ketika kita melihat anak kita itu anak yang tidak mudah bersosialisasi. Apalagi tadi saya lihat dan saya dengar katanya antum bilang bahwasanya putranya yaitu Umar itu pernah dibully ya, diejek oleh temannya. Ada kejadian yang membuat Umar itu akhirnya tidak mau bergaul dengan kawannya karena dia takut kalau diejek lagi. Dan subhanallah, bully-membuli ini teman-teman, itu sepertinya sudah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat kita, terutama anak-anak ya. Maka perlu siapapun dari orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya akhlak yang kita katakan kepada anak-anak kita, nak, temanmu itu adalah teman yang baik, jangan kau ejek, dia tuh punya kelebihan. Dan kita sebagai orang tua juga jangan membuli anak-anak kita di rumah, karena terkadang kita kurang menyadari, kita mengejek anak-anak kita menghina anak-anak kita, tidak memuji apabila dia memiliki kelebihan. Kita senantiasa melihat kejelekannya, keburukannya saja, dan kita ejek sedemikian rupa anak kita, membanding-bandingkan dengan anaknya orang lain. Itu membuat hati anak terluka. Dan kalau hati anak kita sudah terluka, itu membuat akhirnya anak kita menjadi takut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Betul kata abinya Umar, kalau saat ini memang Umar itu belum siap untuk sekolah, jangan paksa untuk sekolah. Karena nanti kalau dia di sekolah bertemu lagi dengan teman-temannya, dan teman-temannya mengejek, membulinya, maka akan menjadikan Mas Umar ini anak yang tidak percaya diri. Dia akan takut untuk bersosialisasi. Dia hanya butuh waktu untuk dikuatkan jiwanya. Dan subhanallah teman-teman, sebenarnya dalam pendidikan anak, itu yang bertanggung jawab penuh itu bukan sekolah. Yang bertanggung jawab penuh itu bukan guru anak-anak kita di sekolah. Tapi yang bertanggung jawab penuh adalah kita sebagai orang tua. Kalau misalnya ayahnya Mas Umar mengatakan kepada antum, ya Ibu Afifah, untuk saat ini Mas Umar belajar dulu sama Ibu Afifah, sama Ummu Umar, tidak apa-apa. Jadi kuatkan jiwanya. Dan kita ajak ya, sedikit-sedikit kita kenalkan atau kita ajak teman-teman yang baik-baik ya untuk bermain bersama anak-anak kita di rumah. Itu jauh lebih baik. Kalau saya lebih memilih jangan biarkan anak-anak kita kalau masih kecil, masih usia balita, itu jangan biarkan anak-anak kita bermain di luar sehingga mereka akhirnya menyerap apa yang mereka dapatkan dari luar, karena mereka itu seperti spon. Nanti tuh ada waktunya mereka harus bersosialisasi, tapi di usia mereka balita biarkan kita ajak teman-teman anak-anak kita yang di luar itu masuk ke dalam rumah kita. Di situ kita bisa mewarnai anak-anak yang dari luar. Kan biasanya kalau mereka bermain di tempat kita itu mereka tahu, mereka paham kalau tuan rumah tuh
kita, maka kita warnai dengan sesuatu yang baik ya. Jadi anak-anak diajak untuk bermain bersama anak kita, anak-anak di luar itu, dan kita sebelumnya kita kumpulkan anak-anak yang di luar itu, kita katakan nanti berteman yang baik ya. Sebelum bermain kita katakan bahwasanya ini permainan yang menyediakan Allah, bareng-bareng ya, tidak boleh saling ejek mengejek. Kita bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada teman anak-anak kita. Sedikit demi sedikit nanti itu menumbuhkan rasa percaya diri Mas Umar ya, bahwasanya ternyata kalaupun saya bergaul tuh teman-temanku baik gitu ya. Pilihkan teman-teman yang baik dulu, pilihkan teman-teman yang baik. Kalau sudah jiwanya kuat, nanti insya Allah dia pun tidak akan takut lagi kalau harus kelak berkumpul atau bersosialisasi dengan lingkungan di luar. Bahkan kalau anak-anak yang punya jiwa baik itu subhanallah, jiwa yang kuat ya dari orang tuanya, apapun yang terjadi di luar, dia itu akan mencoba untuk mewarnai, bukan terwarnai. Maka muncullah ya seorang daiyah kecil ya. Kalau misalnya saya pernah mendengar ada seorang ibu yang dia membiasakan anaknya itu dari kecil itu ya beramar ma'ruf nahi mungkar kepada anaknya. Suatu hari anaknya itu sekolah di sekolah formal. Kemudian dia bertemu dengan kawan-kawannya, dan kawan-kawannya ketika ibu itu menjemput anaknya, kawan-kawannya itu bercerita, waktu itu panggilnya tante ya, tante kita tuh biasa duduk sama si A karena seneng kalau kita tanya-tanya si A pasti jawab. Nanti si A itu bilang kata umiku gitu ya. Nah subhanallah, dia akan menjadi figur sosok yang akan mewarnai kawan-kawannya. Dari mana dia dapatkan itu? Dia dapatkan itu semuanya dari ibunya. Jadi pegang dulu, kuatkan jiwanya Mas Umar, berikan hal-hal yang positif yang banyak, baru kemudian kita boleh Mas Umar lepaskan ya. Pastinya dengan kita dampingi ya. Dampingi itu maksudnya kalau habis dia dari luar tuh kita berikan waktu dia untuk bercerita apa yang terjadi di luar. Ya setelah itu baru kemudian kita sisipkan nasihat-nasihat. Subhanallah, dengan fitrahnya nanti dia akan menjadi dai-dai kecil untuk kawan-kawannya ya. Barakallahu fiikum Umar. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.